Halo, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Masih membahas tentang bentuk dan struktur kota. Dan di seri video kedua inilah kita akan membahas beberapa model tentang struktur kota. Oke, kita akan mulai membahasnya. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa bentuk dan struktur kota ini merupakan penampakan fisik, kemudian ada pola di dalam kota gitu ya. Dan kita juga sudah sepakat bahwa antara kota yang satu dengan kota yang lain itu berbeda-beda. Nah, namun ada mungkin ada semacam kemiripan gitu ya. Jadi akan membentuk suatu model tentang struktur kota. Kita akan membahas 4 model. Oke. Yang pertama adalah concentric zone model. Jadi bentuk sebuah kota ini adalah berbentuk konsentrik. Oke. Jadi ini dikenalkan oleh Burgess. Oke. Menurut model ini, sebuah kota itu akan tumbuh seperti dari pusat gitu ya. Dia tumbuh dari pusat, kemudian menyebar melingkar seperti tumbuhnya batang kayu. Oke. Kita sudah tahu batang kayu ada lingkaran gitu ya, ada kambium. Nah, bentuknya mirip seperti itu. Nah, ukuran cincinnya ini bisa berbeda-beda. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah concentric zone model. Oke. Jadi ada pusat kota, kemudian dilingkari oleh sektor-sektor tertentu. Mereka sama-sama memusat pada satu kota. Ini yang kita sebut sebagai concentric zone model. Yang sebenarnya ini adalah menggambarkan tentang kota yang monosentris. Ada kota dengan hanya satu pusat gitu ya. Oke. Nomor 1 ini adalah CBD, Central Business District. Ini adalah pusat kota, pusat perkantoran, perdagangan, dan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah Zone in Transition. Ini adalah tempat industri. Jadi ada tempat industri dan perumahan dengan kualitas rendah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Zone of Working Class Homes. Ini dihuni oleh working class family yang relatif sudah stabil. Kemudian yang keempat, ini adalah zone of better residence. Ini adalah perumahan lebih besar untuk middle class family. Dan yang paling luar ini adalah commuters zone. Tempat komuter itu tinggal. Tempat orang-orang yang melakukan perjalanan bolak-balik dari tempat tinggalnya ke tempat pekerjaannya di pusat kota itu tinggal. Oke. Ini biasanya area di luar sebuah kota. Oke. Ini adalah model yang pertama kita, concentric zone model. Model yang kedua kita sebut sebagai sectoral model. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Oke, ingat ya, yang concentric zone model tadi adalah melingkar. Oke. Nah, bentuknya berbeda kalau kota tersebut mengikuti sectoral model. Oke. Ini dikenalkan oleh Hoyt. Dan menurut model ini, sektor-sektor tertentu itu akan berkembang di area tertentu. Oke, mereka berkembang karena mungkin bisa karena faktor lingkungan atau hal lainnya. Nah, ketika sebuah kota tumbuh, aktivitas akan berkembang melalui sektor dari pusat kota. Oke, jadi masing-masing sektor itu berkembang dari pusat kota. Dengan kata lain, masing-masing sektor itu ada bagian yang ada di pusat kota. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, kita bisa lihat bentuknya mirip irisan kue tart gitu ya. Masing-masing bagian ini merupakan sektor, oke, yang berwarna sama. Ini sektornya sama, gitu ya. Tapi intinya mereka berkembang dari pusat kota menuju keluar. Oke. Berbeda dengan concentric zone model tadi yang melingkar. Kalau ini ada semacam irisan gitu, ada sektornya memanjang dari pusat kota keluar. Oke, contohnya seperti modelnya semacam ini. Yang pertama tetap ini adalah CBD. Yang kedua adalah Transportation and Industry. Ini sebenarnya kalau kita bicara industri, kenapa dekat transportation? Nanti kita akan membahas di video-video berikutnya gitu ya. Mungkin pembahasan di waktu kita membahas tentang teori lahan kota. Nanti kita akan membahas bahwa sebenarnya industri, kemudian sektor manufaktur itu dia akan relatif mendekat bukan ke pusat kota, tetapi lebih mendekat ke jalur transportation. Oke, nah, kita akan membahas di video-video yang berikutnya. Oke, yang ketiga adalah low income residential. Kemudian yang keempat adalah middle class residential. Dan yang lima adalah high income residential. Oke, ini adalah sectoral model.
Kita masuk model yang ketiga. Model ini kita sebut sebagai multiple nuclei model. Nuclei artinya inti, ya. Jadi ini dikenalkan oleh ahli geografi Harris dan Ullman tahun 45. Jadi menurut model ini sebuah kota adalah struktur yang kompleks dan punya lebih dari satu pusat. Jadi pusat kotanya tidak hanya satu. Jadi ini bukan monosentris lagi. Oke. Jadi ada pusat yang lain dan juga ada aktivitas di sekelilingnya. Oke. Jadi akan muncul titik-titik pemusatan yang lain, misalnya pelabuhan, bandara, universitas, dan pusat bisnis lainnya. Oke, ini akan muncul pemusatan. Jadi misalnya ada bandara biasanya di luar kota, ya, bukan di pusat kota, tapi di luar kota, tetapi ada pemusatan aktivitas ekonomi di sekeliling bandara itu. Ini yang kita sebut sebagai multiple nuclei model. Pusatnya, pemusatannya itu lebih dari satu. Contoh gambarnya semacam ini. Oke, ini hanya contoh gambarnya. Oke, yang pertama nomor satu adalah CBD, kemudian yang kedua adalah wholesale light manufacturing, kemudian yang ketiga ada low income residential, yang keempat ada middle class residential, kelima ada high income residential, yang keenam, lihat yang keenam dia akan agak menjauhi kota, itu ada heavy manufacturing. Oke. Kemudian yang ketujuh ada outlying business district. Ini berarti ada pemusatan yang lain. Jadi di luar pusat CBD tadi ada outlying business district dan di sekitarnya pasti ada aktivitas ekonominya juga, gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai multiple nuclei. Kemudian yang ke-8 ada residential suburb, gitu ya, suburban. Oke, ini contoh dari multiple nuclei model. Intinya ini ada pemusatan lain di luar CBD. Jadi di luar CBD itu ada pemusatan lain dan ada aktivitas perekonomian yang mengitari pusat itu juga, gitu ya. Di sini misalnya yang tadi ada outlying business district, kemudian nomor 9 ini ada industrial suburb. Ini di sekitarnya pastinya juga ada aktivitas ekonomi dan sebagainya. Oke, jadi intinya lebih dari satu pusat. Model yang terakhir yang kita bahas adalah peripheral model. Ini dikenalkan oleh Harris sebagai modifikasi dari multiple nuclei model. Ini sebenarnya sama. Ini adalah multiple nuclei model, lebih dari satu inti, gitu ya, lebih dari satu pemusatan. Nah, menurut model ini, urban area itu terdiri dari pusat kota yang dikelilingi oleh suburban residential dan service node yang dihubungkan dengan beltway, gitu ya. Titik-titik pemusatan yang memberikan layanan baik bagi konsumen maupun bisnis di sekitar beltway itu disebut dengan edge cities. Jadi ada kota, ada pusat kota, tetapi ada service node, misalnya adalah shopping mall, kemudian ada gedung pertemuan dan sebagainya yang ada di luar pusat kota itu. Oke. Tetapi ini dihubungkan dengan adanya beltway, gitu ya, ada jalan lingkar, gitu ya. Nanti kita akan lihat penampakannya seperti apa. Misalnya seperti ini. Oke, jadi yang nomor satu adalah Central City, ini masih CBD. Kemudian yang kedua ada suburban residential. Yang ketiga adalah shopping mall. Lihat, shopping mallnya ada di luar pusat kota itu, tetapi dihubungkan dengan jalan lingkar, oke, dengan beltway ini. Oke. Kemudian juga misalnya di luar kota tadi ada office park. Jadi selain shopping mall ada office park, kemudian ada service center, di luar lagi ada airport complex dan sebagainya. Jadi yang membuat ciri khas ini sebenarnya model dari multiple nuclei juga. Pemusatan nggak hanya satu, tetapi yang memberikan ciri khas adalah adanya beltway ini. Oke, ada semacam jalan lingkar, gitu ya, yang menghubungkan pemusatan-pemusatan yang lebih kecil tadi, gitu ya. Itulah peripheral model.